Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih sudah nonton video ini. Perkenalkan, saya Muhammad Hawasyi Al-Muhari dari kelas 04. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus dan analisa saya terhadap fenomena PHK di perusahaan Gojek Tokopedia atau Goto. Nah, pada sesi kali ini saya akan membawakan beberapa poin. Yang pertama, saya akan membacakan fenomena PHK di Goto, bukan kasus ya, berarti fenomena PHK di Goto secara umum. Lalu kedua, saya akan membicarakan siapa saja nih peran-peran yang terkait dengan fenomena PHK di Goto ini. Yang ketiga, saya akan berbicara tentang apa yang melatar belakangi fenomena PHK di Goto ini. Lalu yang keempat, saya akan membacakan solusi daripada fenomena PHK Goto ini. Nah, eh, bagi teman-teman yang belum tahu, Goto ini adalah perusahaan merger dari Gojek dan Tokopedia. Jadi pada tahun 2021 awal, mereka itu melakukan merger. Mereka melakukan merger dengan tujuan untuk menaikkan value dari kedua perusahaan ini sehingga bisa berjalan bersamaan dan juga valuasinya naik. Nah, karena apa? Karena Gojek dan Tokopedia atau Goto ini ingin melantai di Bursa Efek Indonesia. Gojek dan Tokopedia atau Goto sudah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak pertengahan tahun 2021 dan sampai sekarang mereka masih ada di Bursa Efek Indonesia. Namun ternyata malah banyak berita-berita kurang enak yang muncul sejak mereka melantai di Bursa Efek, tidak hanya dari segi nilai sahamnya juga, nilai sahamnya saja, namun yang menarik dan tentunya relevan dengan pembahasan kita kali ini yaitu terkait dengan SDM-nya, di mana pada akhir tahun 2021 Goto dikabarkan akan melakukan PHK terhadap 1.000 karyawan. Nah, ini bukan jumlah yang kecil ya, karena menurut data ini 1.000 karyawan ini setara dengan 12% karyawan Goto. Wow, banyak sekali orang yang terdampak dari PHK Goto ini. Nah, maka dari itu di presentasi ini kali ini kita akan mengulik nih sebetulnya apa di balik PHK ini dan bagi siapa saja yang berperan dan bagaimana solusinya agar PHK ini dampak dari PHK ini dapat diminimalisir. Nah, ini sumber dari investor.id. PT Gojek Tokopedia Indonesia atau Goto dikabarkan tengah merencanakan melakukan PHK lebih dari 1.000 karyawannya. Nah, dilansir dari Bloomberg, Goto disebut ingin memangkas biaya dan menopang keuangannya. Nah, kalau dari pembukaan berita ini sudah terlihat lah ya, apa sebetulnya motif di balik PHK ini. Motif terbesarnya yaitu pemangkasan biaya dan pengoptimalan kinerja keuangan dari Goto. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ke sana, kita ingin tahu dulu nih, siapa saja yang berperan di dalam fenomena ini. Yang pertama tentunya investor atau shareholder dari Goto. Karena investor ini adalah orang-orang yang punya wewenang yang besar untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis, sangat strategis seperti PHK ini. Nah, ini tentunya tidak lepas dari pertimbangan dan juga kebijakan investor karena mereka yang memiliki modal dan mereka juga yang merasakan naik turunnya perusahaan hingga ya, keluarlah keputusan ini. Yang kedua, manajemen Goto ini mereka juga sebagai pelaku ya. Mereka pelaku yang melaksanakan sebetulnya kebijakan dari investor. Manajemen Goto memberikan informasi, pertimbangan-pertimbangan, lalu investor memberikan kebijakan dan manajemen Goto lah yang pada akhirnya harus mengeksekusi kebijakan PHK ini. Yang ketiga tentunya yang paling terdampak yaitu karyawan Goto karena mereka ini sebagai orang yang diputus pekerjaannya atau kehilangan pekerjaannya. Nah, kita bahas permasalahan apa sih yang melatar belakangi PHK di Goto ini. Yang pertama, Goto belum mencapai profit sejak awal berdiri. Nah, ini menarik nih, Goto kan kita lihat sebagai perusahaan yang besar ya.
Tapi ternyata sejak awal berdiri mereka belum mencetakkan profit sama sekali. Jadi mereka itu selama ini hidup dengan pendanaan atau uang-uang dari investor. Nah, makanya masuk ke poin kedua, shareholder atau para investor ini sudah mentargetkan Gotoh harus profit pada kuartal 1 2024. Nah, ini waktunya kan sebentar lagi ya, di 2024. Sedangkan sekarang Gotoh ini masih belum profit. Nah, pertimbangan keuangan inilah yang akhirnya mereka melakukan kebijakan PHK. Karena apa? Mereka merasa masuk ke poin 3. Mereka merasa bahwasanya perlu dilakukan penghematan biaya secara struktural. Apa saja yang terkena dampak biayanya, aspek apa saja. Nah, aspek yang terkena dampak itu banyak, tidak hanya SDM saja, tapi mulai dari pemasaran, teknologi, sampai dengan SDM. Nah, fenomena PHK ini adalah salah satu apa ya, output atau dampak dari kebijakan penghematan biaya SDM. Nah, inilah permasalahan inti yang menjadi penyebab munculnya fenomena PHK 1.000 karyawan gitu ini. Lalu yang terakhir, kenapa perlu diefisiensikan SDM? Karena gaji karyawan itu sangat besar, gaji karyawan di Goto. Mungkin teman-teman udah tahu, udah pernah lihat sumber-sumber di luar sana yang menampilkan gaji-gaji yang fantastis. Bahkan untuk level staff saja bisa sampai 2 digit. Nah, jadi gaji karyawan ini ya sangat membebani keuangan perusahaan. Oleh karena itu, mau nggak mau karyawannya perlu di layoff. Jika kita lihat isu-isu ini sudah jelas ya, bahwasanya alasan Goto melakukan layoff ini bukan main-main gitu. Mereka punya alasan yang kuat, mereka punya latar belakang yang kuat demi hmm, majunya atau demi bertahannya perusahaan Goto ini sendiri ke depannya. Jadi yang pertama, intinya ya, mereka ini ingin melakukan efisiensi biaya sehingga perlu dikorbankan SDM. Nah, jika kita melihat alasan yang sudah rasional dan sudah kuat ini, nampaknya ya mau nggak mau SDM ini harus tetap dilaksanakan. Mau bagaimanapun juga karena perusahaan ini harus terus berlanjut. Nah, tapi kita juga kita tidak boleh mengabaikan pihak-pihak yang terdampak dari PHK. Oleh karena itu, kita coba cari solusi nih untuk karyawan-karyawan yang terdampak PHK. Solusinya ya tetap dilakukan PHK besar-besaran, namun karyawan harus diberikan kompensasi yang layak. Selayaknya orang yang di PHK menurut peraturan perundang-undangan mereka tetap mendapatkan pesangon, uang jaminan mereka harus dibantu untuk dicairkan, dan tunjangan-tunjangan tambahan lainnya. Sehingga ketika mereka di PHK mereka masih bisa hidup layak sampai dengan mereka menemukan pekerjaan kembali. Di luar benefit materi, ya, mereka juga perlu diberikan pelatihan-pelatihan, akses pelatihan dan juga networking agar mempermudah mereka menemukan pekerjaan selanjutnya. Nah, ini perlu dilakukan karena bagaimanapun juga karyawan di PHK itu sudah memberikan apa ya, sudah memberikan dampak yang besar lah bagi perusahaan sejauh ini. Karenanya mereka tetap layak untuk diberikan kompensasi yang sepadan. Nah, yang kedua ini Goto mungkin bisa mengecilkan jumlah PHK. Jadi jumlah karyawan yang dipecatnya itu dikurangi, namun biaya besaran gaji karyawan itu juga harus dipotong agar tidak membebani perusahaan. Ya, ini mungkin akan sangat berat untuk para karyawannya, tapi ya eh, setidaknya mereka bisa tetap punya pekerjaan gitu. Tapi perlu diperhatikan juga pemotongan gaji mereka ini tetap harus sesuai dengan prinsip apa kompensasi yang sepadan. Apa yang mereka berikan kepada perusahaan harus dihargai dan diapresiasi dengan kompensasi yang sebanding, sehingga dengan begitu meskipun gaji mereka dipotong tapi mereka tetap bisa memberikan kinerja terbaiknya untuk perusahaan sehingga perusahaan masih bisa berjalan dengan baik dan maju. Nah, itu dia analisa dan solusi terkait dengan fenomena PHK di Gojek dan Tokopedia. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwasanya fenomena PHK ini adalah suatu kebijakan yang sudah tepat dan sudah sangat beralasan untuk dilakukan. Namun, pada akhirnya tetap perlu diperhatikan nasib
para karyawan-karyawan yang terdampak dengan melakukan solusi-solusi yang tadi sudah saya paparkan bisa jadi dengan mengecilkan jumlah PHK atau memberikan fasilitas-fasilitas dan benefit yang layak pada karyawan-karyawan yang terdampak. Itu saja, sekian dan terima kasih.